Akhirnya ketiga baca pres ini sudah lengkap ya. Prabowo Subianto ini disebut akan bersanding bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Tapi walaupun belum didaftarkan ya, walaupun belum didaftarkan, hari Rabu rencananya. Besok. Dan untuk mengetahui bagaimana peta elektoral ketiga pasangan bakal capres dan cawapres dalam Pilpres 2024, saat ini kami ajak Anda tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat siang Mas Hanta Yuda. Selamat siang Pena dan Ana. Oke, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu Mas Hanta, hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia. Ini sudah lengkap pasangannya, masing-masing sudah menggandeng bacawa presnya. Hasil surveinya seperti apa, Mas? Ya, saya mereview sedikit dari survei 1 bulan yang lalu, September. Pasangan kita sudah juga membuat simulasi ini sebelum diumumkan, kebetulan sudah ada, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran 30,7% di September. Kemudian di Oktober yang baru saja tadi di Prolog TV One 33,3%. Kemudian Ganjar itu berpasangan Mahfud di bulan September 31,6%, di Oktober 27,3%. Anies Baswedan Muhaimin di bulan September 18,4%, di Oktober 18%. Nah, kalau kita perhatikan trennya memang Prabowo Gibran ada kenaikan, tapi masih di rentang margin error, sangat tipis sekali, ada kenaikan 2,6%. Kemudian Ganjar Mahfud ada penurunan di angka sekitar 4%. Sementara Anies stabil atau stagnan di angkanya yang sama, 18% lebih kurang. Itu kalau membaca temuan survei terbaru kami, Poltreking Indonesia, yang juga tadi tidak terlalu jauh bedanya, ada selisih sekitar keunggulan pasangan Prabowo Gibran unggul 6% dibandingkan Ganjar di survei Oktober kami. Mirip dengan LSI, mungkin tadi di LSI marginnya lebih jauh lagi, sekitar 10% keunggulan pasangan Prabowo Gibran. Itu pertama dari survei kami, Verna dan Ana. Yang kedua, kalau didalami kami melakukan cross tabulasi ke beberapa provinsi, kita lihat ada 3 provinsi terbesar di Indonesia, lumbung pemilih kita, lumbung elektoral. Mengapa? Karena hampir separuh pemilih Indonesia berada di 3 provinsi ini, sekitar 47%. 33 juta di Jawa Barat, 31 juta di Jawa Timur, sekitar 29 sampai 30 juta di Jawa Tengah. Kalau digabungkan lebih kurang 47%. Nah, petanya memang Jawa Barat sampai hari ini masih unggul Pak Prabowo, tapi juga tidak terlalu jauh ya, 38,7%, disusul oleh Ganjar, Anies dulu, baru Ganjar, Anies itu di 24%, kemudian Ganjar 21%. Kemudian provinsi kedua yang terbesar juga Jawa Timur, ini yang menarik. Kalau Jawa Barat ada potensi memang Prabowo dan Anies ya. Kemudian di Jawa Timur ini tiga-tiganya berpotensi di margin of error. Ganjar itu di 33%, kemudian 31,6% itu pasangan Prabowo Gibran, dan Anies di sana 16,2%. Sementara Jawa Tengah juga menarik ini. Jawa Tengah ada potensi memang mulai penurunan sedikit di Ganjar 56%, 56,2%. Kemudian pasangan Prabowo Gibran yang relatif agak naik di 23,1%, dan Anies masih di bawah 10%. Jadi kalau kita perhatikan temuan survei ini di Jawa Tengah ada kecenderungan tergerusnya sedikit suara Ganjar berpindah ke pemilih Prabowo Gibran. Itu satu. Kemudian di Jawa Barat memang relatif stagnan ya perolehannya, meskipun ada sedikit penurunan di perolehan Prabowo Gibran. Begitu. Oke, Mas Hanta Yuda, ini kalau kita lihat dari Poltreking Indonesia, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh angka elektabilitas 33,3%. Artinya cukup tinggi. Pemilihan Gibran artinya jitu dong? Memang Gibran ini kan punya potensi dua-duanya. Saya sering mengistilahkan pisau bermata dua. Dia berpotensi melentingkan, melambungkan elektabilitas Prabowo, karena memang Gibran ini ada Jokowi Junior ya, basis-basis Jokowi, meskipun bukan Jokowi, tapi bisa membawa basis-basis Jokowi, terutama yang saya katakan tadi, di basis-basis pemilih Pak Jokowi itu di Jawa Tengah, di NTT misalnya, kemudian Bali, terutama di Jawa Tengah lah yang paling besar, dan sebagian Jawa Timur. Nah, ini ada potensi, dan memang terkonfirmasi di Jawa Tengah relatif ada sedikit pergeseran. Meskipun ada potensi sebaliknya,
bisa menggerus kalau tidak tepat mengambil strategi untuk menjaga atau treatment untuk menjaga pemilih Pak Prabowo, terutama di Jawa Barat ya, yang masih setia di 2000 pemilih Prabowo di 2019 yang lalu, itu tidak yang masih setia dengan Pak Prabowo. Ada potensi yang mereka tidak begitu suka dengan Pak Jokowi, tingkat kepuasannya tidak positif kepada Pak Jokowi. Misalnya semakin Pak Prabowo makin lengket dengan Pak Jokowi, wakilnya Gibran, ada potensi mereka kecewa dan itu akan bergeser, berpindah, bermigrasinya ke siapa? Ke Anies Baswedan, terutama di basis-basis Prabowo 2019 seperti Jawa Barat. Nah, yang kedua ini memang potensinya belum ada. Kalau kita lihat kan Anies tidak naik tuh. Kemudian Prabowo justru ada kenaikan meskipun sangat tipis ya, 2% lebih sedikit, dan itu bisa dibaca di Jawa Tengah. Nah, inilah saya kira kenapa ada kenaikan sedikit di Jawa Tengah ini. Kan ada dua kekuatan besar di Jawa Tengah yang bertarung. Dulu kekuatan besar ini di Jawa Tengah terkonsolidasi, yaitu kekuatan magnet figur atau personalitas Jokowi dan mesin politik elektoralnya PD Perjuangan, yaitu kandang banteng. 2019 perolehan Pak Jokowi itu 77 sekian persen, hampir 78. Mereka bersatu. Nah, sekarang menjelang 2024 dengan Gibran menjadi wakil Prabowo, mereka berpisah dan berlawan-lawanan. Tinggal bertarung mana yang lebih kuat, apakah kandang bantengnya yaitu PD Perjuangan atau ini rumah politiknya Jokowi. Ya, berbagi suara. Menurut saya Mas Ganjar tidak bisa mendapat perolehan suara maksimal seperti Jokowi 77%. Angka sekarang pun Mas Ganjar itu di berapa? Di 56%. Artinya mungkin Mas Ganjar masih berpotensi menang di Jawa Tengah, tapi sulit untuk tebal seperti Jokowi di 2019 yang lalu. Inilah untuk menyebabkan faktor Gibran memberikan dampak mendongkrak paling tidak yang terbaca per hari ini lebih memberikan dampak positif kepada Prabowo dan belum ada negatifnya relatif itu. Kita tidak tahu perkembangan ke depan, eskalasi isu dan sebagainya. Oke, artinya tidak ada Jokowi effect atau terhadap Ganjar ini artinya menuju ke Gibran semua Jokowi effect di Jawa Tengah sendiri? Tentu terbelah. Jadi survei ini juga ada di laporan survei kami ini, yaitu tingginya approval rating, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sekarang ini 77%. Kemana mereka berlabuh, arah pemilih yang puas mengapresiasi kinerja Jokowi itu terbelah sekarang. Hampir sama rata dengan ke Prabowo dan Ganjar. Unggul 2% di Pak Prabowo kalau kita lihat, tapi di margin error terbelah. Ini yang menarik, tadinya ini kan lebih banyak mayoritas ke Ganjar, terasosiasi ke Ganjar. Nah, sekarang sudah terbelah dua. Trennya kalau demikian ke depan bisa jadi makin banyak bergeser ke Prabowo. Sementara yang mengapresiasi tidak puas juga terbelah ke Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini diuntungkan posisi di spektrum politik di tengah. Ini Vena dan Ana, karena Pak Prabowo dapat juga di anti Jokowi dia dapat bersama Anies, di pro Jokowi dapat juga bersama Ganjar. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa masih mendapatkan dari basis-basis Pak Jokowi seperti yang saya katakan tadi, yang tingkat kepuasannya. Pemilih Pak Jokowi dan pemilih Pak Prabowo. Jokowi kan sekitar 55% 2019, 45% ke Prabowo 2019. Nah, pemilih Jokowi yang 2019 itu memang banyak ke Ganjar sekarang ini, 60%, separuhnya ke Prabowo, baru ke Anies. Nah, kalau misalnya mesin politik, jangkar politik, pengaruh Jokowi bergerak, ini ada potensi juga bergeser ini. Dari Ganjar yang sangat kuat itu, yang sangat eksklusif, menikmati kemewahan pemilih Jokowi itu ke Ganjar, sekarang udah bergeser sedikit berbagi ke Prabowo. Sementara pemilih Prabowo yang 44% 2019 yang lalu, itu relatif masih 65-70% masih setia bersama Pak Prabowo, meskipun sebagian sudah ada bergeser ke Anies terutama. Jadi itu ya, spektrum politiknya ada, kalau kita belah ada Jokowi, non-Jokowi, kemudian ada Prabowo mendapatkan dua-duanya. Dia berada di tengah, berbagi dengan Anies yang negatif mengapresiasi kinerja Jokowi, yang positif dia berbagi sama Ganjar Pranowo. Jadi dengan masuknya Gibran ini yang paling dirugikan adalah Ganjar Pranowo. Ada potensi tergerus, yang paling diuntungkan Prabowo, dan ada potensi Anies juga kalau misalnya pemilih Prabowo bergeser karena kecewa tadi itu. Apalagi Mas Hanta, kalau kita lihat di saat dua koalisi ini saling berebut suara NU, justru koalisi dari Prabowo Subianto ini malah mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bacawa pres. Nah, kira-kira strategi apa yang sedang dilancarkan? Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda. Mas Hanta Yuda, apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini tadi ada pertanyaan menggantung di saat dua koalisi ini sedang berebut suara NU, tapi justru koalisi dari Prabowo Subianto ini mengusung Gibran Rakabuming Raka yang juga bukan berasal dari NU. Apa strategi yang tengah dilancarkan? Mungkin bisa dibaca strateginya, Mas Hanta. Ya, Vena, ini kalau kita perhatikan di Jawa Timur ya, kalau kita bicara NU, bicara Jawa Timur, itu selain sangat menentukan pemilihnya, yang kedua di sana ada pemilih yang merasa bagian atau asosiasi dengan NU sekitar 80%. Nah, ini memang betul ada cawapres yang figurnya figur NU, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Tapi jangan lupa di sana juga ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini tidak jauh hubungannya dengan NU. Misalnya struktur PBNU juga mengatakan PBNU preferensi politik yang tidak jauh-jauh dengan Jokowi. Dan Pak Jokowi itu di Jawa Timur menang dari 53% 2014, kemudian di 2019 unggul menjadi 67%. Jadi Jokowi juga kuat di Jawa Timur, juga dekat dengan NU. Jadi kekuatan ini saya kira berimbang. Jangkar-jangkar politik Pak Jokowi di Jawa Timur saya kira menjadi strategi bagi pasangan Prabowo Gibran, meskipun tidak ada kader NU tulen istilahnya begitu. Saya memprediksi malah pasangan ini berpotensi menang, meskipun tidak bisa menang tebal di Jawa Timur, bersaing dengan dua pasangan yang lainnya. Dari sisi itu, dari sisi mesin jejaringnya. Yang kedua dari mesin politik, kalau kita perhatikan juga memang di sana basisnya PKB dan PD Perjuangan. Tapi jangan lupa sekarang Gerindra juga menguat di sana. Ada Demokrat, ada Golkar yang sekarang mendukung Prabowo. Sehingga mesin politik juga tidak bisa dikatakan Prabowo Gibran tidak punya mesin partai. Sama, berimbang dari mesin politik, dari mesin-mesin NU-nya juga saya kira relatif saling menguatkan. Dari tingkat kepuasan Pak Jokowi juga 80%, jangan lupa di Jawa Timur. Seperti saya katakan, betul Gibran bukan Jokowi, tapi sebagai Jokowi Junior, anaknya Pak Jokowi, saya kira punya potensi untuk mendapatkan perolehan suara yang relatif kuat, saya kira. Jadi basis mesin partainya terpolarisasi, relatif merata kompetitif. Dari sisi pengaruh NU dan Jokowinya tadi bisa saling bertarung. Dan yang ketiga, kalau kita buka dari peta kekuatan Jawa Timur, kita bicara 30-an juta pemilih di sana, subkulturnya. Dan Pak Prabowo kan sudah bertarung di 2019 yang lalu, menang di Tapal Kuda. Data kami terakhir masih unggul di wilayah Tapal Kuda. Madura terbelah bersama Anies Baswedan. Mataraman yang wilayah berbatasan Jawa Tengah itu memang masih menang Ganjar, itu basis PD Perjuangan. Sementara daerah Arek, Malang, Surabaya dan sekitarnya Sidoarjo, ditambah daerah Pantura, itu pertarungan dua kandidat yaitu Prabowo dan Ganjar. Nah, jadi saya kira mereka punya peta basis-basis kantong-kantong suara yang relatif kuat, dan per hari ini Ganjar dan Prabowo di data tadi kompetitif di dalam margin of error, tetapi juga Anies Muhaimin relatif mulai menanjak di Jawa Timur. Jadi strategi itu kalau saya baca ya, strategi mereka mengkapitalisasikan Jokowi, jangkar Jokowi, dan kedekatan dengan mesin NU. Dan jangan lupa di sana ada Pak Dekarwo, selain NU ada mungkin Gus Ipul, mungkin Bu Kofifa yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Artinya ini masih tangan Jokowi yang kemudian diharapkan menggait suara di Jawa Timur. Nah, tentunya tidak lepas dari Jokowi kemudian Gibran Rakabuming Raka. Ini ada sentimen negatif yang terbentuk dari publik. Ini apakah kemudian mempengaruhi para responden dari poltreking? Ya, tentu ini yang saya bilang tadi, pisau bermata dua itu bisa sebaliknya. Kalau misalnya ada tiga sebenarnya harus diantisipasi efek negatif atau efek samping dari secara elektoral Mas Gibran ini bisa menggerus Pak Prabowo. Tapi belum terlihat ya ke sana, tapi potensi saja. Satu, tadi dari basis-basis Pak Prabowo yang masih setia di 2019 itu bisa jadi kecewa. Nah, kalau misalnya mereka tidak ada strategi treatment yang tepat untuk mengganjal supaya tidak bergeser tumpah ke Anies Baswedan, itu bisa bergeser, bisa mengurangi. Tapi kalau misalnya mereka punya strategi tepat di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Banten itu tetap stabil, ya saya kira tidak berkurang juga itu anak. Yang kedua, potensi kedua yang bisa menggerus tadi dari sisi basis Pak Prabowo yang kecewa ya,
yang setia 2019. Yang kedua, dari sisi koalisi. Jadi hubungan kontraksi politik, ketegangan politik dengan PDI Perjuangan kan bisa makin tegang ini. Ditambah misalnya ada konsolidasi kekuatan-kekuatan di luar koalisi ini, misalnya dengan isu-isu politiknya eskalasinya naik, misalnya tidak bisa merespon hubungan PDI Perjuangan yang merusak persepsi publik, itu juga bisa mengancam. Seperti misalnya diksi, narasi tentang dianggap berkhianat dari PDI Perjuangan, pergi dan seterusnya. Ini kalau tidak diolah, manajemen isunya tidak tepat juga bisa menggerusnya. Satu lagi terakhir adalah isu publiknya. Kalau misalnya eskalasi politik dinasti juga mereka tidak bisa ada mitigasi politik atau solusi untuk menghadapi ini. Meskipun saya yakin mereka sudah berhitung, sudah menyiapkan ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Mas Gibran dan koalisinya. Ini kalau eskalasinya naik bisa merusak citra Pak Jokowi. Kalau merusak persepsi Pak Jokowi, merusak persepsi masyarakat terhadap figur Pak Jokowi, kemudian tingkat kepuasannya turun, kemudian juga berpengaruh kepada legitimasi Pak Jokowi, pasti ini juga berdampak atau mengancam posisi elektoral pasangan Prabowo Gibran. Jadi potensi Gibran juga bisa menurunkan dalam 4 bulan ini kalau misalnya mereka tidak menyiapkan strategi, solusi dan mitigasi politik yang tepat dari 3 ancaman yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Komprehensif sekali ya. Ini menarik sekali ya Mas Hanta Yuda, perbincangan kita mengenai calon presiden dan wakil presiden. Oke. Mas Hanta Yuda, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Ana dan Pena, selamat siang.